Minta maaf karena ternyata tiba-tiba mati laptopnya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, jadi kalau nanti kita menggunakan apa namanya, atau bahasa yang diproses di dalam rangkaian logika itu menggunakan bahasa salah satunya pakai biner ya. Biner itu berarti kan dia datanya atau sinyalnya hanya 0 dan 1. Nah, 0 itu ketika ada tegangan yang low, kalau 0 dan 1, 0 itu ketika low dan 1 itu ketika high. Nah, high-nya itu tidak harus 1 volt, high-nya itu dia punya rentang tegangan tertentu, misalkan 0 sampai 1 itu masih dibaca low. Nah, nanti untuk yang tegangan high-nya itu sampai dengan belasan volt ya, sampai dengan 20 volt juga bisa. Pokoknya ada 2 tegangan itu. Nah, yang bisa untuk menghasilkan atau untuk mengubah, misalkan kita pakai, kalau yang kita baca itu kan analog ya. Nah, untuk mengubah analog ke sinyal digital itu butuh saklar ya. Itu untuk yang di digital switching ya, di saklar arus lemah. Nah, kalau misalkan saklar arus kuat ya, dia dipakai untuk untuk memberikan perintah ya. Ketika perintah, misalkan perintahnya ketika outputnya high, maka nanti si lampunya akan menyala, atau ketika outputnya high nanti pintunya akan membuka, seperti itu ya. Nah, yang kalau di mana kita di dalam prosesor ya, itu kan terdiri dari banyak transistor. Nah, transistor baik itu transistor bipolar maupun unipolar, MOSFET gitu ya, metal oxide semiconductor field effect transistor. Nah, itu pada prinsipnya untuk pensaklarannya mirip-mirip, hampir sama ya. Nah, tadi untuk sebagai switching, maka si transistor ini dioperasikan pada daerah saturasi dan cut off ya. Lalu bagaimana untuk mendapatkan yang saturasi itu? Nah, nanti ada ini ya, ada kalau kalian baca buku nanti ada hard saturasi. Nah, hard saturasi itu adalah suatu kondisi di mana dia dipaksakan untuk bisa saturasi meskipun tidak itu tidak ideal. Misalkan seperti ini, kalau misalkan tadi saturasi tadi kan bergantung dari nilai R atau nilai VCC ya kan. Di dalam rangkaian itu ya, ketika kita membuat switching, kita membuat saklar, nah kita asal masukin aja ini, kita nggak ngelihat betanya. Misalnya si transistor itu punya beta, ini betanya harusnya 50 kayak gitu, misalkan 50, tapi kita paksakan dia kan harusnya I saturasi itu lebih tinggi daripada IC kayak gini kan. Ini IC saturasi. Nah, seharusnya, atau kalau yang di sini ini ya, saturasinya di sini atau di sini. Nah, berarti IC-nya tadi, IC yang kita peroleh dari IB kali beta, ya IB kali beta itu di bawah ini, di bawah yang 5 mili atau 15 mili. Seharusnya kan betanya sudah ada di
betanya sudah di dataset sudah ada, ya kan? Tapi karena kita nggak memperhitungkan betanya itu, kita maksa gitu. Katakan misalkan seharusnya IB-nya tuh di sini, maaf, IB kali beta itu di sini hasilnya. Harusnya kalian itu harusnya yang mendesain itu pakainya RC-nya mana tadi? Satu kilo. Tapi ternyata dia tidak mendesain dengan 1 kilo, tapi dia desain dengan 3. Jadi kan kurvanya bukan yang biru, jadi yang merah. Padahal tadi IB kali beta itu di sini. Nah, jadi bagaimana ya ketika dia mau dijadikan saklar, ya dia maksa ya udahlah saya turun, ya dia harus bisa menyesuaikan, bisa bekerja itu. Nah, itu dikatakan bahwa dia hard saturasi. Nah, untuk kalau misalkan tadi yang sesungguhnya, misalnya sesungguhnya 50, ternyata kalian maksa untuk dia ada di sini, maksa saturasinya itu ke bawah sini. Akhirnya kalau misalkan kita pakai RC-nya yang 3, otomatis nanti daerah Q-nya kan nggak bisa di luar gitu kan, daerah Q-nya nggak bisa di luar. Nah, maka si itu akan memberi batasan, ya. Hard saturasi itu jika perhitungannya akibat ada kita menggunakan RC atau VCC yang lebih kecil dari yang seharusnya, betanya hasil dari IC terhadap IB tidak boleh kurang dari 10 kali gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke transistor sebagai switch, sebagai saklar. Nah, tujuannya itu kita akan memberikan tegangan output, ya, high atau low. Nah, sehingga kita juga harus memberikan input yang berbeda ke basis. Nah, ini kita berikan 2 input gini. Ya, kita berikan 2 input nih. Yang pertama, inputnya seperti ini. Ya, sama seperti tadi ini, ya. Ini atau ini saklarnya, ini ada saklar. Kita pasang saklar aja. Kita pasang saklar antara VBB dan RP, sehingga kita bisa buka tutup. Nah, ini saklar mekanik ya, beda ya. Ini saklar mekanik, saklar yang kalian selalu tekan, atau kalian tekan ke atas atau ke bawah gitu ya, on off saklar mekanik. Nah, posisi saklar ini kan bisa on, bisa off. Sekarang kita lihat ketika on itu berarti kan ini nyambung on, tekan, nyambung ya. Nah, ketika ini nyambung berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada arus IB, betul? Ada arus IB, ya kan? Nah, ada arus IB lewat. Nah, ketika ini lewat, berarti kan transistornya atau IB-nya ada, berarti kan IB ada, IC ada dong, betul? IB ada, IC ada dong, IC-nya kan beta kali IB. Nah, gitu ya. IB ada, maka IC-nya ada. Akibatnya apa? Akibatnya ini karena kita hanya bekerja di saturasi sama cut off, berarti kalau IB-nya ada, ya, IB-nya ada, ininya jadi terhubung singkat, ya. Jadi sekali lagi,
ini sebagai saklar ya, sebagai saklar dia kalau ini seperti ini ya, kalau ini terhubung ini IB saklar mekaniknya terhubung, maka akan mengalir IB. Nah, IB mengalir maka akan ada IC. Nah, IC itu mengalir dari C ke E. Nah, posisi ada IC tadi membuat C dan E-nya terhubung singkat. Membuat C dan E-nya terhubung singkat. Jadi seperti ini. Yang terhubung singkat tadi mana? Nah, ini. Nah, jadi ketika selama dia jadi switching atau prinsip switching, ketika ada arus IB, maka ini terhubung singkat. Kalau ini terhubung singkat, maka mengalirlah IC saturasi. Nah, IC saturasi yang besarnya adalah VCC dibagi RC. Nah, karena dia mengalir IC, nah, maka titik atau karena terhubung singkat, maka titik C dan titik E itu tadi memiliki potensial yang sama. Kalau potensialnya yang sama, maka VCE-nya 0. Nah, VCE-nya 0. Nah, maka ya karena diambil tegangan output di sini, ini tegangan outputnya di sini, ya ini outputnya di sini, ya kan, outputnya di sini. Kalau mengalir ya IC dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, maka V output adalah sama dengan 0. Paham nggak? Kalian lihat ini ya, kalian lihat ini. Kalau IB mengalir ya, IB mengalir, maka C dan apa tadi E terhubung singkat. Dia terhubung singkat. Ya, terhubung singkat sehingga VCE-nya 0. VCE-nya 0. Maka IC saturasi sama dengan VCC dibagi RC. VCC dibagi RC. Itu IC saturasi. Nah, karena di sini ya outputnya, jadi kalau dihubungkan dengan voltmeternya taruh di sini. Itu voltmeternya taruh sini. Ini C, ini E. Voltmeternya taruh di sini. Nih. Ini C. Ini E. Terus sekarang V outputnya di sini. Berarti V output sama dengan V di mana? V output sama dengan V di mana? Ya, V output itu saya kalau kalian mau ngukur pakai voltmeter, ada berapa jumper? Ada berapa kabel yang harus dihubungkan ke voltmeter? Ada berapa? 2, Bu. Ada 2. Kalau satu kaki di sini, satu lagi kakinya di mana? Di ground. Di ground. Di ground kan? Berarti saya kalau mau ngukur V output, saya letakkan
kaki voltmeter, satu yang merah di sini, satu lagi yang hitam di sini. Berarti V output sama dengan V apa? VC ground atau VCE, iya enggak? Padahal tadi nih V output itu sama dengan VC apa? Nih, V output output 0. Ini 0 itu di sini ya. Itu sama dengan VC 0 atau sama dengan VCE. Kenapa sama dengan VCE? Ya iyalah, kan kalian balik lagi nanti ke materi sebelum UTS. E dengan ground ini ada hambatan nggak? Enggak, Bu. Nggak ada, berarti VE sama dengan V ground, benar nggak? Iya kan? Karena ini nggak ada hambatan, berarti kan E ini langsung ke ground. Namanya juga emitter di tanah, kan berarti tegangan emitter itu sama dengan tegangan ground. Nah, padahal tadi VCE berapa? Tadi VCE berapa ini? 0, Bu. 0. Artinya apa? Artinya V output sama dengan 0. Sama dengan 0. V output sama dengan 0 volt. Jadi ketika lihat ya, ketika RB-nya dihubungkan dengan VBB ya, itu kemudian diambil pada kondisi saturasi, maka I saturasinya kan ada. Nah, pada kondisi saturasi itu C dan E terhubung singkat. Nah, C dan E terhubung singkat, maka VCE sama dengan 0. Padahal kalau kita ambil ini sebagai VC ini sebagai output ya, maka V outputnya juga sama dengan 0. Maka kita balik ke sini kayak gini. Maka ketika transistor ini diberi sinyal di RB ya, on, V outputnya akan 0, transistornya akan on. Kenapa transistornya on? Ya karena tadi ada IB mengalir, IC akan mengalir gitu. Jadi transistornya on. Nah, sekarang kebalikannya, kalau sekarang ini saklar mekaniknya kebuka ya. Saklar mekaniknya kebuka, set dibuka. Apa yang terjadi? Yang terjadi berarti terbuka. Terbuka kan berarti VBB tidak nyambung ke RB dong. Betul? Betul. PBB tidak memberi suplai tegangan ke RB, artinya apa? IB-nya 0. Ya kan? Kalau IB-nya 0, IC-nya berapa? 0 juga, Bu. Ya, kalau IB-nya 0, IC-nya 0, maka ini kan kondisinya seperti ini tadi nih. Kalau ini terbuka ya, kalau ini dia tidak ada arus ya, tidak ada arus, maka ini RB-nya tidak dialiri arus, maka transistornya jadi open circuit, jadi off. Nah, IB 0, maka IC-nya juga 0. Nah, IC-nya 0. Tidak ada arus yang lewat. Sekarang sama, ini saya hubungkan lagi dengan dengan voltmeter. Namanya adalah
VO. Nah, coba gini ya. Berapa besar VO? Nih di sini ya. Kamu punya batu baterai. Terus batu baterainya dihubungkan ke lampu. Tapi lampunya kan tidak dibuat lob. Ini kan lampu. Nah, ini tidak dihubungkan. Ada nggak arus yang mengalir ke lampu? Lampunya nyala nggak? Ngerti nggak? Kamu punya batu baterai nih ya. Punya batu baterai. Kutub positif batu baterai dihubungkan ke R, ke lampu, ke LED. Tapi salah satu kaki lampunya tidak dihubungkan kemana-mana. Nyala nggak lampunya? Nggak nyala. Lampunya nggak nyala. Kalau di ujung lampu itu dihubungkan dengan voltmeter, ya, voltmeter punya dua kaki, satu ke ujung lampu, satu ke kaki negatif baterai. Lampunya nyala nggak? Ingat, voltmeter itu punya hambatan yang sangat besar. Saya bahas di mana itu ada di ini nggak ya di mata kuliah ini. Makanya voltmeter itu dipasangkan paralel bukan seri. Kalau dipasangkan seri kayak tadi, voltmeter punya dua kaki, yang satu ke kaki lampu, yang satu ke kaki negatif, ya arus tidak akan menyala. Tapi voltmeter itu akan mengukur tegangan dari baterai. Sehingga kalau kayak gini, ini kan sama aja analoginya. Berarti berapa yang keukur di voltmeter? Ya sama dengan tegangan baterai. Paham nggak? Maka kalau seperti ini ya, kalau seperti ini, tegangan dari VBB-nya ini tidak terhubung dengan RB alias 0, ya ini 0 ya, 0, maka transistornya tadi atau IB-nya 0, IC-nya akan 0. Ketika IC-nya 0, maka ini VC-nya ya, ketika IC-nya 0, VC-nya akan sama dengan V baterai atau V sumber. Berapa V sumber ya? Tergantung berapa ini. Oh, ini 5 volt. Nah, jadi sebagai switch itu transistor seperti ini. Kalau dia diberi sinyal positif ya, dimasukkan tegangan positif, maka transistornya on. Akibatnya VC ya, VC outputnya diambil di C, VC itu akan sama dengan 0. Dan ketika RB tidak diberi tegangan, maka tidak ada IB. Kalau tidak ada IB, maka transistornya atau IC-nya 0, IB 0, IC-nya 0. IC 0 berarti nggak ada yang lewat di RC. Ya kan? Ininya 0. Transistornya open. Kalau transistornya open, maka VC-nya akan sama dengan V. Jadi kan gini, ini kamu punya ini. Dari sini sampai ke bawah. Ya, ada tali 5 atau ada ini tegangan 5, ini R, ini C, ini 0. Nah, ini kebuka. Ini kebuka. Ya udah kan berarti tegangannya cuma sampai sini aja. Yang ini ke sini 0. Nah, sekarang nggak ada arus yang lewat di RC karena IB 0, IC 0. Maka di sini kan jadinya nggak ada arus, I-nya 0, berarti V output akan sama dengan atau VC akan sama dengan V yang ada di sini, gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau
di saklar di apa saklar digital itu kalau misalkan nanti eh, sumbernya nanti bentuknya itu pulsa on off. Kalau ini kan buka tutup kan capek. Nah, nanti dia pakainya pulsa. Dia pakai pulsa. Pulsa, tahu kan pulsa, gelombang pulsa? Tahu gelombang pulsa? Soalnya detak jantung, Bu. Pulse itu, Bu. Pulsa itu kotak Oh, kotak ya, Bu. ya. Ini kotak ya. Sebentar. Jadi kalau ini kayak gini nantinya. Dia posisinya adalah, bentar ya, saya close dulu. Saya akan buka di Visio sebentar. Transistor ya. Gelombang pulsa switch. Ntar ya, saya lagi gambar ini. Berarti tadi apa? Kalau dia on, kalau dikasih panjar, kalau ada panjar B, maka outputnya jadi apa? Saya nggak ngerti ya, saya ngejelasin kayak gini kalian ngerti nggak? Karena nggak ada respon, bingung saya.
Coba nih diperhatikan ya. Apakah terlihat? Layarnya hitam, Bu. Layarnya hitam. Oke. Udah, Bu, udah kelihatan. Udah, Bu. Kayaknya kalau saya buka Visio jadi ini. Ya, Bu, pas Bu buka jadi hitam. Iya. Ntar saya mau tutup Visio saya dulu sebentar. Nggak bisa. Terlihat nggak? Nggak. Masih loading, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Nggak bisa di slideshow ya. Aduh. Tuh. Tuh kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat bahwa inputnya itu nanti bentuknya bukan saklar mekanik yang di mati nyala kan, tapi bentuknya seperti ini gelombang pulsa ya, gelombang kotak 0 1 0 0 ini 1 0 1 0 gitu, atau misalkan terus ya masih ini ya, masih mati nyala ya. Sekarang nggak ada, Bu.
Sudah ada, Bu. Mohon maaf Bu, sepertinya masih ke mute Bu. Iya, padahal saya udah panjang lebar nggak ada yang dengerin ya. Ya, ini. Jadi ini tadi ya, ini yang ada tulisan in. Yang ada tulisan in, ini berarti sumber yang ada di basis ya, yang ada di basis. Yang di basis itu dihubungkan dengan osilator misalkan. Gambarnya kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Ya, yang ini, yang high ini dihubungkan di basis ini. Jadi dia paling gampang itu menggunakan apa? Menggunakan sinyal generator. Kalian kan tahu ya sinyal generator ya? Halo? Iya Bu. Tes, terdengar? Dengar Bu, ya. Ya. Ya tahu kan sinyal generator itu apa namanya, suatu alat yang dia digunakan untuk memberikan input segitiga gitu ya, atau input sinusoidal. Nah itu bisa diatur ke sinyal kotak. Nah itu dimasukkan ke basis. Ketika sinyalnya itu di ini ya, di sini ya, ini berarti artinya IB akan mengalir di RB ya. IB akan mengalir di RB. Nah, ketika IB mengalir di RB, maka akan ada IC. Nah, IC ada, maka transistornya on. Transistornya terhubung singkat karena kan saturasi. Nah, kalau terhubung singkat, maka VC sama dengan V ground.
Aduh, capek deh. Ini kayaknya laptopnya ngambek. Udah dipakai kerja semalaman nih. Tahu nih, mudah-mudahan nggak mati nyala lagi ya. Nih saya balik lagi ke sini. Nah ini ya. Jadi kalau inputnya high, outputnya akan low. Kalau inputnya low itu seperti ini. Ya, dia posisinya sedang 0. Kalau posisinya 0, IB-nya tidak menyala, IB-nya tidak ada. Kalau IB tidak ada, IC-nya tidak ada. Kalau IC-nya tidak ada, transistornya off. Transistornya mati. Kalau transistornya mati, maka VC-nya itu akan sama dengan VCC. Ya, akan sama dengan VCC. Jadi ini keluarannya ini sengaja nggak saya buat tingginya sama. Mungkin nanti saya perbaiki ini tingginya, misalkan inputnya itu 2 volt, tapi kalau VCC-nya itu 20 volt, maka pas transistor off, outputnya akan 20 volt gitu. Jadi akan dapat akan dapat output yang kembalikan dari inputnya. Jadi transistor dengan posisi seperti ini disebut sebagai inverse ya, atau kalau di rangkaian analog itu not ya, not. Input 1, output 0, input 0, outputnya akan high. Jelas sampai sini? Facebook. Itu transistor sebagai switch, maka kita akan pasang rangkaiannya menggunakan bias di B ya, di B. Dia bekerjanya hanya di saturasi sama cut off. Kalau saturasi maka V outputnya 0, kalau lagi cut off berarti V outputnya sama dengan VCC. Gitu. Nah, selain base bias ya, base bias itu hanya dipakai untuk switching. Kalau untuk mendapatkan transistor atau kita memfungsikan transistor itu sebagai penguat ya, penguat itu nanti ada penguat kelas macam-macam, kelas A, B, gitu, ada C. Nah, itu kita tidak menggunakan bias di B, tapi kita menggunakan bias di E ya, di E. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya di B ini tidak dihubungkan dengan R ya, R-nya tidak ada, yang kita hubungkan dengan atau R-nya itu kita letakkan di antara di antara E dengan ground. Ya, di antara E dengan ground. Ini seperti ini bedanya dengan yang tadi. Perhatikan kalau ini ada RB, kalau sekarang tidak ada RB. Lalu bagaimana? Ya, sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya ya, cuman bedanya nggak ada RB aja. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada dua loop yang kiri dan loop yang kanan yang besar. Di loop kiri ini kita bisa terapkan KVL. KVL-nya mirip dengan yang kemarin, hanya ya nggak ada RB. Jadi kalau kita buat ini loopnya dari sini ya, min VBB, kemudian RB-nya nggak ada, langsung ke BE. Berarti min VBB plus BE atau VBE, terus plus lagi dari dari E ke ground ini adalah ada IE. Ada IE. Maka tegangan dari E ke ground karena ada IE dan ada RE akan muncul ini IE kali RE sama dengan 0. Ini KVL-nya. Min VBB ditambah VBE tambah IE RE sama dengan 0. Atau kita pindahkan, kita akan mencari IE, maka IE kali RE sama dengan VBB min VBE. VBB min VBE.
atau IE sama dengan VBB min VBE per RE. Nah, sedikit kan mirip-mirip ya, yang kemarin IB sama dengan VBB min VBE per RB. Tapi kalau ini IE sama, yang dicari adalah IE, bukan lagi IB. Ya, sehingga di sini muncul IE sama dengan VBB min VBE per RE. Nah, IE itu lewatnya di mana? Ya lewat di sini. Dari sini ke RE, maka titik V di E atau VE ground, VE 0 itu sama dengan, ya kita kan sudah belajar ya di bab 5 waktu itu ya. Kalau ada E ke ground ada hambatan, maka ada IE kali RE. Gitu. Itu untuk yang loop. Dari loop yang bawah yang kiri ini kita bisa mencari IE, bisa kita cari, dan VE bisa kita cari. VE itu IE kali RE. Nah, terus di yang loop yang kanan bagaimana? Sama seperti yang kemarin, cuman bedanya sekarang ada RE aja. Nah, kita tentukan kita tuliskan KVL-nya ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ini ada min VCC plus IC kali RC, ya. Ada min VCC plus ini IC kali RC. Terus di sini ada C, ada E. Ini C, ada ini titik C di sini. Ini ada titik E, maka ada VCE. Ada VCE. Kemudian di sini ada dari E ke ground ada RE, maka kita tuliskan IE RE sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh min VCC plus ICRC plus VCE. VCE itu V, ini ujung kaki C dan E. Kemudian plus IE kali RE sama dengan 0. Nah, dari sini kita mau menghitung VCE. Berapa VCE ya? Tinggal diatur aja. VCE sama dengan pindahan ke sana, VCC-nya jadi plus VCC, kemudian min ICRC, min IERE. Nah, di slide sebelum tadi, itu kan ada IE sama dengan IC atau IE sama dengan 0,997 IC gitu kan. Artinya IE mendekati IC, maka kita bisa tuliskan ini nih, min IC kali RC, min IE kali RE, ambil aja sama dengan ini IC, ini diganti ke IC juga, maka persamanya jadi VCC min IC kali RC ditambah RE. Gitu. Kita dapat, ternyata VCE-nya sama dengan ini, VCC min IC kali RC ditambah RE. Bedanya apa dengan yang tadi? Bedanya apa yang ini? VCE sama dengan? VCC min ICRC aja, Bu. Ya, VCC min ICRC. Kalau di sini ada VCC min ICRC tambah RE. Nah, berarti nanti ketika kita mau cari I saturasi, jangan lupa ada RE ini ya. Jadi kalau untuk yang ini emitter bias menentukan I saturasinya ada tambahan RE-nya gitu. Ya. Jadi sama di sini kita menentukan IC ya. Yang pertama kita menentukan IE dulu. Menentukan IE, kemudian kita IE tahu, IC-nya akan diketahui juga karena IE sama dengan 0,997 IC atau IE sama dengan IC. Nah, kalau IC-nya tahu, kita bisa menentukan VCE. Masukkan ke persamaan ini. VCC min IC kali RC tambah RE. Nah, VCE tahu, kita bisa plotting kurva di garis beban. Nah, garis bebannya bagaimana? Garis beban sama.
kita tetap harus menentukan I saturasi dan V cut off. Nah, dari persamaan yang tadi, cut off-nya kan cut off-nya ya sama dengan VCE juga ini kan. Cut off berarti cut off adalah tegangan VCE ketika IC-nya 0. Nah, berarti ini 0, tinggal VCE sama dengan VCC. Nah, ini cut off. Ini cut off ya. Cut off sama dengan tegangan di VCC, tapi I saturasi itu tegangan I yang lewat atau I maksimal ya, I di C ketika apa? Ketika VCE-nya sama dengan 0. Berarti I saturasinya kita bisa cari ini. VCC dibagi RC tambah RE. Gitu. Nah, kalau sudah ini ketemu, kemudian plot titik Q-nya. Plot titik Q apa yang harus kita lakukan? Ya cari titik E tahu, titik I, cari IE, ya IE sama dengan IC tahu, masukkan ke VCE yang ini, VCC min IC kali RC tambah RE. Nah, ini sebenarnya kalian nanti menghitung lagi, walaupun udah saya hitung ya. Ini untuk menghitung ini IE gitu. Ini yang mana ya? Kalau yang ini kan 15 ya, 15. Oh ya, ini benar. Ini perhitungannya yang ini ya. IE sama dengan 5 dikurangi kan VBB dikurangi VBE, berarti 5 kali 0,7 terus dibagi RE. Dapat segini. Ketemu IE, berarti IC ketemu. Kemudian nanti cari, boleh nggak Bu pakai kayak gini? Boleh. Boleh juga langsung cari VCE. Kalau ini cari satu-satu. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Bu, Q point itu udah ditentuin di soal atau gimana, Bu? Key point ditentukan atau gimana coba? Justru key point itu yang kalian harus cari. Paham nggak? No, kita sama-sama kerjakan yang ini ya. Kerjakan yang ini dulu. Nih. Oh ya Bu, kok beda? Nah, coba lihat. Ini beda nggak sama yang tadi? Kita mau menentukan ini buat garis beban dan titik Q. Coba saya kemarin sudah ngasih warning ya. Jangan bingung ya, nanti kalau ada apa ya? Ada rangkaian yang disederhanakan, nggak dibuat sumbernya. Lihat ini dulu. Tadi kalau pertanyaannya Q-nya gimana Bu, ditentukan atau dihitung? Enggak, justru Q-nya yang harus kita buat. Nah, lihat. Nantinya kalau misalkan kalian menemukan ini, kan tadi rangkaiannya seperti ini. Terus di soal jadinya kayak gini. Kalian jangan bingung. Jangan bingung kenapa? Karena ini, lihat, yang seperti ini artinya VBB-nya langsung ditulis positifnya aja nih, positif di sini. Jadi di titik ini tulis V, ini kan terhubung ke VBB. Makanya konsep short circuit, open circuit, grounding kalian harus tahu, harus paham. Saya udah bolak-balik ya dari mulai awal kuliah sampai sekarang sering saya atau di awal-awal kuliah saya sudah menjelaskannya loh. Short circuit itu artinya ini kalau misalkan ini panjang tapi tidak ada kabel panjang mau sekilo tapi nggak ada hambatannya, maka dia short circuit. Ini juga sama ya. Artinya apa? Artinya titik ini akan sama dengan PBB plus. Nah, maka di titik ini boleh aja saya tulis jadi kayak gini. Paham?
Paham, Bu. Jadi kalau kalian lihat, oh ini ada plus 2,5, artinya di sini ada baterai. Yang baterai itu maksudnya bukan baterai habis. Baterai itu tidak selalu seperti itu ya. Kamu bisa satu daya gitu ya, satu daya. Ya bahkan tadi VBB itu bisa saya buatkan dalam bentuk ini gitu. Nih, saklar seperti ini, ya kan. Nah, nih artinya di sini ada sumber tegangan yang dihubungkan ke mana, ke B, ini basis. Nah, yang terhubung ke sini adalah kutub positifnya dulu. Terus sama ini ada RC. Nah, RC ini terhubung ke kutub positif VCC. Nah, maka sama aja, saya ambil aja nih kutub positif VCC-nya, taruh di sini. Berarti ini artinya kalau kayak gini, kalian bayangkan, oh di VCC ini ada satu daya kutub positif. Itu satu ya. Jadi jangan bingung, ini dan ini sama. Nah, sekarang tadi diminta apa? Ini tentukan IE, VCE dan key point. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, key itu tidak ditentukan di soal. Key itu justru kalian harus cari. Garis beban itu harus kalian cari. Nah, apa yang harus kalian kerjakan? Pertama, ini sudah jelas, IE dulu ditentukan. IE adalah I yang mengalir di RE. Kalau sudah ketemu IE, cari VCE. Kalau sudah mencari VCE, cari apa? Cari key point. Nah, kalau misalkan disuruh gambar, berarti kalian cari I saturasi dan V cut off. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Nah, sekarang cara mencari IE-nya bagaimana? Tadi saya bilang, kamu boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ini. Kan saya begini, VE, saya cari VE dulu. VE itu apa? VE adalah ini, VBB dikurangi VBE. VE itu di sini. Nah, VE atau VEO itu kan sama dengan I kali RE. I apa? IE. Maka kalau VE-nya diketahui, kita bisa mencari IE. Oh ya, kita kerjakan ya. Mudah-mudahan nggak error lagi. Tadi kita cari apa dulu? Kita cari IE. IE sama dengan apa? Ingat nggak IE? IE sama dengan? VBE kurang VBE per RE. Ya, oke. Ya, karena ini kalau dipakai buat buka aplikasi yang lain itu terus error kayak gini. Tadi kan saya buka Visio terus error gitu kan. Ini juga sama nih. Bisa. Nah, coba kalian ini dulu. Kalian kerjakan coba. Cari IE. IE ya, IE itu sama dengan kalian pakai kertas. Ya, kalian pakai kertas. Masih kedengaran kan suara saya? Masih, Bu. Ibu. Oke. IE sama dengan apa? VBB. Coba. IE sama dengan VBB min VBE.
Oke, IE sama dengan VBE min VBB min VBE dibagi R Eh, bagi RE, ya, dibagi RE. Oke, masih kedengaran suara saya? masih Bu. Oke, saya nggak share screen ya. Oke, terus ketemu berapa coba? IE-nya berapa? Berarti VBB-nya tadi kan 2,5 kan? Iya Ya. Bu. VBB-nya 2,5. 2,5 dikurangi 0,7. Katakan ini pakai silikon aproksimasi kedua. Berarti 2,5 dikurangi 0,7 dibagi RE. RE-nya berapa? 1,8 kilo ohm. RE-nya adalah 1,8 kilo. Silahkan dihitung. 2,5 dikurangi 0,7 dibagi 1,8 kilo. Sama dengan 1 miliampere Bu. Oke, 1 miliampere. IE. Nah, kalau kalian harus tahu IE itu I yang lewat di mana? IE adalah I yang lewat di RE. RE. Nah, kalau RE itu dilewati IE, maka kan ada VE. Iya, ada VE. VE-nya berapa? IE kali RE. Nah, coba sekarang cari VE. VE itu apa sih, Bu? VE itu adalah dari titik titik dari emitor. Itu emitor ya. Emitor ya, titik emitor itu dia punya tegangan sebesar itu. IE kali RE berapa? IE kali RE 1 mili kali 1,8 K berapa? 1,8 Ya, 1,8. Jadi 1,8 itu kan sama dengan VBB min VBE. Coba aja. Iya enggak? VBB min VBE berapa? 1,8 ya. Nah, maka kalau ada yang nanya VE, VE itu bisa dicari dari VBB dikurangi VBE atau bisa dicari pakai IE kali RE. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, oke. Paham, Bu. Oke, VE itu nanti bisa dicari pakai yang gampang ya, berarti VBB dikurangi VBE. Atau kalau udah ketemu IE kali RE ya tinggal dikalikan IE. Oke. Sekarang kalau IE-nya sudah tahu 1 miliampere, berarti IC-nya berapa? 1 miliampere. 1 miliampere karena IE itu sama dengan 0,997 IE. Nah, maka IE 1 miliampere, IC-nya juga 1 miliampere. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan VCE. Berapa VCE-nya? VCE adalah VCC dikurangi apa? Ya, IE kali RE dikurangi IC kali RC gitu kan, atau VCE sama dengan VCC ya. Tulis VCE sama dengan VCC dikurangi IC kali dalam kurung RE ditambah RC tutup kurung. Silahkan dicari. RC-nya tadi 10 kilo, RE-nya 1,8 kilo. Berapa?
Udah ketemu? VCE sama dengan VCE sama dengan bisa, maaf nggak bisa sharing. VCE sama dengan VCC 20. Halo? Iya, Bu. dikurangi 20 kurang 11,8. oke ya, 6,2. IC-nya 1 mili ya, kali 10 ditambah Kilo tambah ya 1,8 kilo. 1,8 ya. Iya, Bu. Oke. Sama dengan berapa? 8,2 Bu. Oke, VCE-nya sama dengan 8,2. Nah, yang dimaksud titik Q itu adalah apa? IC 1, Q itu kan suatu titik di koordinat ya, titik koordinat kan. Q itu sama dengan VCE, IC. VCE-nya 8,2, IC-nya 1 mili. Nah, kamu plot di kurva. Nah, tapi sebelum kamu buat kurvanya, tentukan dulu apa? I saturasi sama V cut Cut off. off. Berapa V cut off-nya? 20. Oke, V cut off-nya sama dengan VCC. I saturasi sama dengan 20 dibagi 11,8. 20 dibagi RC ditambah RE. Berapa coba? 1,7. 1,7. Coba bandingkan IC dengan I cut off. IC-nya 1 mili, I cut off-nya berapa? I cut off tadi 1,7. Sekarang yang mana? I cut off kan? Iya, Bu. Ya. Jadi jadi itu tadi IC itu seharusnya dia di bawah I cut off. Jangan di atasnya gitu. Kalau misalkan di atasnya berarti oh ya udah berarti dia tidak ada di dalam rentang tadi di garis beban tadi gitu. Dia tidak bisa dipakai untuk bekerja di daerah yang apa yang aktif gitu loh. Nah, coba silahkan digambar garis bebannya. Garis beban itu kalian buat gambar koordinat ya, koordinat kartesian. Sumbu X-nya dipotong di V cut off, sumbu Y-nya dipotong di I saturasi. Nah, sumbu X-nya itu namanya apa? Sumbu X-nya namanya apa? VCE. Sumbu X-nya itu VCE. Sumbu vertikalnya adalah IC. Ya. Sumbu vertikalnya IC, sumbu horizontalnya adalah VCE. Nah, terus kamu buat I saturasinya di titik berapa tadi? 1,7 ya. Miliampere. V cut off-nya di titik 20 volt. Di garis. Nah, terus garis. Nah, kemudian nanti gambarkan key point-nya. Key point-nya tadi berapa? Key point-nya itu VCE-nya 8,2, I-nya 1 miliampere. Nah, kan pasti akan motong, ya nggak? Motong nggak? Coba di garis, digambar. Potong Bu. Motong. Nah, motongnya di mana? Di tengah atau di atas? Tahu maksudnya ya? Di Kan tengahnya Bu. di tengah atau di atas? Kalau kita lihat sih, kan tadi I cut off, I saturasinya 1,7. Terus IC-nya 1, berarti dia
tidak di tengah-tengah kan, agak ke atas sedikit, ya nggak? Betul? Iya, Bu. Ya, gitu. Tapi itu sudah bagus, tidak terlalu ke atas atau tidak terlalu ke bawah, gitu. Udah bisa membuat kurva garis beban? Siapa yang belum bisa? Udah jadi belum kurva garis bebannya? Udah Bu. Udah ketemu kayaknya? Udah juga. Udah. Paham sampai sini? Nah, nanti tugasnya untuk yang sebenarnya hari ini tuh targetnya agak panjang, tapi nggak tahu, pelan-pelan ya. Mungkin baru ya buat kalian. Jadi mudah-mudahan paham dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ada pertanyaan? Silahkan. Nah, tolong kalian nanti saya kasih tugas, tolong PC-nya juga mengingatkan saya dikerjakan, dan untuk hari Selasa coba dibaca sampai paham banget, karena nanti kita akan melihat bedanya apa sih kalau kita menggunakan base bias dan emitter bias itu untuk menyalakan LED, atau kita akan melihat bagaimana kebergantungan arus IC itu terhadap biasnya itu. Kemudian nanti masih ada voltage divider bias, kemudian masih ada juga supply emitter bias ya, masih mungkin satu kali pertemuan lagi, mudah-mudahan selesai ya sampai NPN. Jadi tolong baca supaya tidak ada yang tidak jadi tambah banyak ketinggalannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak gangguan teknis hari ini. Mudah-mudahan hari Selasa bisa lebih baik lagi. Saya tutup kuliah pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu.